Lampu stadion menyala terang seperti siang hari, memantulkan kilau di lantai lapangan yang licin dan mengilap. Ribuan penonton memenuhi setiap sudut tribun, membawa spanduk, bendera, dan teriakan yang bergulung-gulung seperti ombak. Di udara terasa campuran antara ketegangan dan antusiasme, menandakan bahwa malam itu bukan pertandingan biasa. Nama Megawati Hangestri Pertiwi diumumkan melalui pengeras suara, disusul sorakan panjang yang membuat atap arena seakan bergetar. Beberapa penonton berdiri, mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi, berharap bisa merekam momen sang bintang melangkah masuk ke lapangan. Di tribun pers, sejumlah wartawan asing tampak sibuk menyiapkan kamera dan laptop. Logo media Korea Selatan terlihat jelas di beberapa rompi yang mereka kenakan. Mereka saling berbisik, menunjuk ke arah pintu masuk pemain, menunggu sosok yang selama ini hanya mereka saksikan lewat klip-klip viral. Megawati muncul dengan langkah mantap, mengenakan jersey timnya dengan nomor kebanggaan di dada. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan fokus penuh. Ia menyapu pandangan ke seluruh arena, seolah menyerap energi ribuan orang yang bersorak untuknya. Di sisi lapangan, rekan-rekan setimnya menyapanya dengan tos singkat. Pelatih memberi anggukan kecil, tanda kepercayaan penuh. Megawati membalas dengan senyum tipis, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke area pemanasan. Ia melakukan lompatan-lompatan ringan, mengayunkan tangan, dan mencoba beberapa spike ke arah net kosong. Setiap kali bola menghantam lantai dengan suara keras, sorak spontan terdengar dari sebagian penonton yang tak sabar menunggu pertandingan dimulai. Kamera televisi mengikuti gerakannya dari jarak dekat. Di layar besar arena, wajahnya terpampang, membuat teriakan semakin menggema. Julukan yang belakangan melekat padanya, Monster Indonesia, seolah berbisik di benak banyak orang yang hadir malam itu. Para jurnalis Korea memperhatikan dengan serius, mencatat tinggi lompatan, kekuatan pukulan, dan bahasa tubuhnya. Salah satu dari mereka menaikkan alis ketika melihat bola latihan meluncur tajam tanpa bisa dikejar oleh pemain bertahan. Megawati menepuk tangannya sendiri, lalu berlari kecil ke posisi awal. Ia memutar bahu, memastikan tubuhnya siap menghadapi rally panjang dan tekanan besar. Baginya, sorakan dan kamera hanyalah latar belakang, fokus utamanya tetap pada bola pertama nanti. Di bangku cadangan lawan, beberapa pemain melirik ke arahnya dengan ekspresi waspada. Mereka berbisik satu sama lain, seakan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadang pemain yang reputasinya semakin menakutkan di Proliga musim itu. Wasit berjalan ke tengah lapangan, memeriksa posisi pemain dan memegang peluit di tangan. Suara penonton perlahan berubah menjadi gemuruh rendah, menunggu tanda dimulainya pertandingan. Megawati menatap net, lalu menggeser kakinya sedikit, mencari posisi paling nyaman. Di dadanya, detak jantung terasa kuat namun teratur, hasil dari ratusan pertandingan yang telah membentuk mentalnya. Malam itu, di bawah sorot lampu dan tatapan dunia internasional, ia berdiri siap. Proliga 2026 kembali memberinya panggung, dan semua orang menunggu apakah sang Megatron akan benar-benar mengamuk. Julukan Monster Indonesia tidak muncul begitu saja. Beberapa pekan sebelumnya, sebuah cuplikan video memperlihatkan smash Megawati yang menembus triple block dan membuat bola memantul liar ke tribun kosong. Video itu diunggah ulang ratusan kali, menyeberang ke berbagai platform internasional. Komentator asing mulai menyebut namanya dengan nada kagum. Statistik yang terpampang, rasio serangan sukses, jumlah poin per set, hingga akurasi servis, menjadi bahan diskusi panjang di forum-forum voli Asia. Di Korea Selatan, sebuah portal olahraga menurunkan artikel khusus tentang pemain Indonesia yang dinilai memiliki gaya bermain agresif namun tetap rapi. Mereka menyandingkan fotonya dengan judul besar yang membuat para penggemar penasaran. Tak lama kemudian, istilah Megatron dari Nusantara ikut beredar. Julukan itu melekat karena daya ledaknya di lapangan, seolah setiap lompatan membawa ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Megawati mengetahui semua itu dari rekan setimnya yang menunjukkan layar ponsel di sela latihan. Ia membaca cepat, tersenyum kecil, lalu mengembalikan gawai itu tanpa banyak komentar. Baginya, berita hanyalah suara dari luar. Yang lebih penting adalah menjaga ritme tubuh, pola makan, dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Pelatih sempat mengingatkannya agar tidak terbawa arus sorotan. Megawati mengangguk, menyadari bahwa ekspektasi yang naik bisa menjadi beban jika tak dikendalikan. Di ruang ganti,
Beberapa pemain muda memandangnya dengan kagum. Mereka sering menirukan gaya lompatannya saat pemanasan, membuat suasana menjadi lebih ringan. Megawati menepuk bahu salah satu dari mereka, memberi saran singkat tentang timing dan posisi kaki. Ia ingin semua berkembang, bukan hanya dirinya. Sementara itu, di luar negeri, grafik pencarian namanya terus menanjak. Klub-klub Asia mulai memantau, dan analis televisi menyebutnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya musim itu. Di balik hiruk-pikuk tersebut, Megawati tetap menjalani rutinitas sederhana, lari pagi, latihan kekuatan, lalu sesi teknik panjang bersama setter. Ia mengulang pola serangan yang sama puluhan kali hingga terasa otomatis, seolah tubuhnya bergerak tanpa perlu berpikir. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Julukan boleh saja berubah-ubah, tetapi performa di lapangan adalah satu-satunya jawaban yang benar-benar berarti. Sesi latihan tertutup diadakan beberapa hari sebelum laga besar berikutnya. Pintu arena kecil itu dijaga ketat, namun beberapa tamu khusus diizinkan masuk ke tribun atas, rombongan jurnalis dari luar negeri yang ingin melihat langsung sang bintang. Mereka duduk berjajar dengan kamera berlaras panjang, mencatat setiap detail gerak pemain di bawah. Bisikan kagum terdengar ketika Megawati melakukan awalan cepat dan meloncat tinggi untuk mengeksekusi bola latihan. Pelatih memberi aba-aba, dan drill serangan dimulai dengan tempo tinggi. Bola berpindah cepat dari tangan setter ke berbagai penyerang, tetapi hampir selalu berakhir di tangan Megawati untuk pukulan terakhir. Suara bola menghantam lantai menggema di ruangan kosong itu. Beberapa wartawan saling melirik, seolah memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar kebetulan. Seorang reporter Korea membungkuk ke depan, memfokuskan lensa saat Megawati melakukan back attack yang bersih, bola meluncur tajam tanpa menyentuh blok. Ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu berbisik kepada rekannya sambil menunjuk ke arah lapangan. Megawati sendiri tampak tak terusik. Ia menghapus keringat di dahi dengan handuk, lalu kembali mengambil posisi, siap menerima set berikutnya. Dalam jeda singkat, pelatih mendekatinya dan memberi koreksi kecil soal sudut serangan. Megawati mendengarkan dengan saksama, mengangguk, lalu mencoba ulang dengan presisi lebih baik. Setter mengirim bola sedikit lebih tinggi kali ini. Megawati menyesuaikan langkahnya, meloncat, dan menghantam bola ke area kosong di belakang pertahanan lawan. Sorak kecil terdengar dari tribun atas, meski latihan itu seharusnya berlangsung sunyi. Beberapa jurnalis tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Di sudut lain, pemain bertahan tim mencoba membaca arah pukulannya, namun seringkali terlambat satu langkah. Megawati berteriak memberi semangat, menepuk tangan, dan mengajak rekan-rekannya menjaga intensitas. Latihan berlanjut hingga napas para pemain terengah, tetapi fokus Megawati tak goyah sedikit pun. Saat sesi akhirnya dihentikan, para jurnalis menurunkan kamera dengan ekspresi puas. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari, bukti nyata bahwa julukan Monster Indonesia bukan sekadar sensasi media. Hari pertandingan akhirnya tiba dengan suasana kota yang terasa berbeda sejak pagi. Spanduk besar bergambar wajah Megawati terpasang di beberapa sudut jalan menuju arena, sementara antrean penonton mulai mengular jauh sebelum pintu dibuka. Di dalam gedung, kru televisi mondar-mandir mengatur kabel kamera dan lampu tambahan. Layar raksasa menampilkan cuplikan latihan dan statistik musim ini, membuat sorak-sorai muncul bahkan sebelum pemain turun ke lapangan. Megawati duduk sejenak di bangku cadangan, mengenakan jaket pemanasan, memejamkan mata sambil mengatur napas. Di sekelilingnya, rekan setim melakukan peregangan terakhir dan saling menyemangati. Ketika nama-nama pemain dipanggil satu persatu, volume penonton meningkat drastis. Saat giliran Megawati, teriakan membelah udara, memaksa beberapa jurnalis Korea saling pandang sambil tersenyum kagum. Ia berdiri, melepas jaket, lalu berjalan ke lapangan dengan langkah mantap. Cahaya lampu menyorotinya seolah panggung khusus telah disiapkan. Peluit wasit terdengar untuk pemanasan resmi. Bola-bola dilemparkan, dan Megawati mulai melakukan spike percobaan, membuat suara dentuman khas menggema. Set pertama segera dimulai setelah koin toss. Lawan membuka dengan servis agresif, mencoba langsung menekan penerimaan bola tim Megawati. Rally panjang terjadi di poin-poin awal. Bola melayang di atas net berkali-kali, membuat penonton menahan napas. Ketika setter akhirnya mengirim bola ke arah Megawati, seluruh arena seakan bersiap. Ia berlari cepat, melompat tinggi, dan memukul bola dengan sudut tajam ke sisi kanan lapangan.
Angka pertama untuk timnya tercipta, disambut ledakan sorak. Di tribun pers, beberapa jurnalis langsung mengetik, tak ingin melewatkan detail. Megawati hanya mengangguk kecil, lalu berputar kembali ke posisi bertahan, seolah poin spektakuler barusan hanyalah rutinitas. Lawan mencoba menjawab dengan serangan cepat, tetapi pertahanan timnya masih solid. Suasana semakin panas. Di tengah riuh rendah itu semua, Megawati kembali bersiap di garis serang, matanya terkunci pada bola berikutnya yang melayang di udara. Set kedua dimulai dengan tempo yang lebih cepat dari sebelumnya. Tim lawan tampak berusaha memutus ritme permainan sejak awal, meningkatkan tekanan lewat servis keras dan variasi serangan. Megawati berdiri di belakang garis 3 meter, memperhatikan pola blok lawan dengan saksama. Setiap gerak kecil di depan net ia catat dalam pikirannya. Begitu bola diarahkan kepadanya, ia langsung melesat. Lompatannya tinggi dan bersih, tangannya menghantam bola dengan suara dentuman yang membuat tribun bergetar. Angka demi angka mengalir untuk timnya. Open spike lurus, cross keras, hingga tip cerdik ke ruang kosong, semua seolah keluar di saat yang tepat. Komentator di televisi tak henti-hentinya menyebut namanya. Statistik poin di layar besar bergerak naik dengan cepat, membuat penonton semakin larut dalam euforia. Di tribun pers, para jurnalis Korea saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka menunjuk layar statistik, lalu mengangguk pelan seakan tak percaya. Pelatih memberi isyarat taktik dari pinggir lapangan, tetapi seringkali Megawati sudah membaca situasi sebelum instruksi itu selesai. Pada satu rally panjang, bola diselamatkan 3 kali berturut-turut oleh libero timnya. Saat akhirnya sampai ke tangan setter, Megawati sudah siap. Ia melompat sedikit lebih awal, mengubah sudut pukulan di udara, dan menjatuhkan bola tepat di antara dua pemain bertahan. Sorak penonton membahana. Beberapa berdiri sambil bertepuk tangan, meneriakkan namanya dengan ritme yang semakin serempak. Lawan mencoba time out untuk meredam momentum. Di pinggir lapangan, Megawati meneguk air, wajahnya tetap tenang meski napasnya agak memburu. Pelatih berbicara singkat, menekankan fokus dan disiplin blok. Megawati mengangguk, matanya tetap tajam menatap lapangan. Begitu permainan dilanjutkan, ia kembali mencetak poin lewat servis keras yang memaksa penerima bola lawan terpental. Set kedua semakin condong ke arah timnya, dan Megawati berdiri di tengah sorak-sorai sebagai pusat perhatian malam itu. Tekanan semakin terasa ketika tim lawan mengubah pendekatan mereka di set berikutnya. Formasi blok diperketat, 2 bahkan 3 pemain berdiri rapat setiap kali Megawati bergerak ke area serang. Megawati menyadari perubahan itu sejak awal. Ia memperlambat langkahnya, mengamati jarak antar tangan blok, dan membaca posisi libero di belakang. Pada kesempatan pertama, ia tidak memukul keras. Sebuah tip lembut melayang tipis di atas jari-jari bloker dan jatuh tepat di depan net, mengecoh pertahanan. Penonton bereaksi dengan suara kagum, sementara lawan tampak saling memandang, menyadari bahwa strategi baru mereka belum cukup. Rally berikutnya, Megawati kembali mendapat bola. Kali ini ia mengayun penuh tenaga, menghantam bola lurus melewati sela blok yang sedikit terbuka. Suara benturan terdengar jelas, dan bola meluncur hingga ke papan iklan di belakang lapangan. Tribun bergemuruh, teriakan, "Mega! Mega!" menggema seperti gelombang yang tak putus. Di meja pers, seorang jurnalis Korea menulis cepat di laptopnya, sesekali berhenti hanya untuk mengamati ulang tayangan ulang di layar kecil kameranya. Ia mengetik beberapa kata pendek dalam bahasa Inggris, powerful, calm, unstoppable. Megawati tetap menjaga ekspresi datar, hanya menepuk tangan dan berteriak memberi semangat kepada rekan setimnya. Lawan mencoba memvariasikan servis untuk menjauhkannya dari area serang, tetapi penerimaan bola timnya tetap stabil. Ketika bola kembali diarahkan padanya, Megawati melakukan back attack yang mengejutkan, memukul dari garis 3 meter dengan sudut tajam. Blok lawan terlambat meloncat. Poin kembali bertambah. Set itu menjadi bukti bahwa bukan hanya kekuatan yang ia miliki, tetapi juga kecerdikan membaca permainan. Di akhir set, para penonton berdiri lagi, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan performa yang mungkin akan lama dikenang di Proliga 2026. Meski unggul, pertandingan belum sepenuhnya aman. Tim lawan bangkit dengan semangat baru, memanfaatkan kesalahan kecil dan servis tajam untuk mengejar ketertinggalan. Skor bergerak ketat, hanya terpaut 1 atau 2 angka. Setiap rally terasa lebih panjang, membuat penonton tegang di kursi masing-masing. Megawati berdiri di barisan depan,
menepuk-nepuk tangannya, memberi isyarat kesiapan kepada setter. Beberapa kali ia sengaja berlari sebagai umpan tipuan, menarik perhatian blok, agar rekan setimnya mendapat ruang. Namun di poin-poin krusial, bola tetap datang kepadanya. Tekanan terasa berat, tetapi wajahnya tetap terkendali. Pada skor imbang, ia meminta set tinggi. Lompatannya sedikit lebih lama, memberi waktu untuk memilih sudut terbaik sebelum memukul. Bola jatuh tepat di garis samping, membuat lawan memprotes sebentar sebelum wasit mengangkat tangan mengesahkan poin. Sorak-sorai kembali meledak. Megawati mengepalkan tangan kecil, lalu segera kembali ke posisi. Rally berikutnya lebih gila lagi. Bola diselamatkan dengan diving, pantulan net, dan blok setengah berhasil sebelum akhirnya kembali ke sisi timnya. Megawati mendapat kesempatan lagi. Ia melihat celah kecil di tengah pertahanan dan memutuskan untuk memukul lurus. Dentuman keras terdengar, dan libero lawan hanya bisa menjatuhkan diri tanpa menyentuh bola. Pelatih di pinggir lapangan berdiri, mengangkat tangan, puas dengan keputusan anak asuhnya. Di tribun pers, para jurnalis Korea saling berbisik, mencatat bagaimana Megawati selalu meminta bola saat situasi genting. Set penentuan semakin dekat, dan atmosfer di arena berubah menjadi campuran antara harap dan tegang. Megawati menghela napas, menyeka keringat di dahinya, lalu kembali menatap net dengan tatapan yang penuh keyakinan. Set penentuan datang dengan atmosfer yang nyaris meledak. Seluruh stadion berdiri sejak poin pertama, tak ingin melewatkan satu detik pun dari pertarungan yang menentukan. Servis lawan diterima dengan baik, bola bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain dalam rally panjang yang membuat napas penonton tertahan. Megawati berlari dari belakang, siap menerima umpan jika dibutuhkan. Matanya mengikuti pergerakan bola tanpa berkedip. Ketika setter mengirimkan set tinggi ke arah kiri, Megawati melompat seolah ditarik oleh sorotan lampu. Tangannya terangkat penuh tenaga. Pukulan kerasnya menghantam lantai dengan sudut tajam, memecah keheningan sesaat sebelum sorak-sorai membanjiri arena. Rekan setimnya bersorak, sementara lawan mencoba menenangkan diri dan merapatkan formasi. Poin demi poin berlangsung cepat. Setiap angka terasa seperti pertarungan tersendiri. Di satu momen genting, Megawati melakukan servis dengan fokus penuh. Bola meluncur deras, membuat penerima lawan kesulitan mengontrolnya. Kesempatan itu dimanfaatkan timnya untuk melakukan serangan balik cepat, menghasilkan poin penting. Skor mendekati akhir set. Pelatih berdiri, memberi instruksi dengan tangan bergerak cepat. Megawati menatap papan skor sebentar, lalu kembali memusatkan perhatian ke bola di tangannya. Match point tiba, dan seluruh arena sunyi sepersekian detik sebelum meledak dalam teriakan. Setter mengirimkan bola terakhir kepadanya. Megawati meloncat setinggi mungkin dan memukul sekeras tenaga yang tersisa. Bola menghantam lantai tanpa tersentuh. Peluit panjang berbunyi, menandai kemenangan besar yang mengguncang Proliga 2026 malam itu. Begitu peluit akhir berbunyi, lapangan berubah menjadi lautan pelukan dan sorak-sorai. Rekan-rekan setim berlari menghampiri Megawati, menepuk punggungnya sambil tertawa lega. Ia membalas dengan senyum lebar, namun tetap memberi tos satu persatu kepada semua pemain di sekelilingnya. Di tribun, penonton masih berdiri, mengangkat syal dan ponsel, meneriakkan namanya berkali-kali. Kilatan kamera mulai memenuhi udara. Wartawan berkerumun di tepi lapangan, menunggu kesempatan mendapatkan pernyataan pertama dari sang bintang. Megawati berjalan menuju sisi lapangan, menerima handuk dari ofisial sambil menyeka keringat di wajahnya. Media Korea sudah berada di barisan depan, mikrofon diarahkan, penerjemah berdiri di samping mereka. Pertanyaan datang bertubi-tubi tentang performanya, tekanan pertandingan, dan perasaannya disebut sebagai pemain paling berbahaya musim ini. Megawati menjawab dengan suara tenang, menekankan bahwa kemenangan adalah hasil kerja seluruh tim, bukan satu orang. Ia juga menyebut pentingnya dukungan penonton yang membuatnya semakin bersemangat di lapangan. Para reporter mencatat setiap kalimat, beberapa tersenyum ketika mendengar kerendahan hatinya. Seorang jurnalis menanyakan bagaimana ia menjaga fokus di momen match point. Megawati berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa latihan panjang membuat situasi seperti itu terasa alami. Flash kamera kembali menyala ketika ia mengangguk kecil ke arah wartawan. Di sekitar mereka, staf tim mencoba mengatur jarak agar wawancara berjalan tertib, tetapi antusiasme tak terbendung. Malam itu, Megawati meninggalkan lapangan bukan hanya sebagai pahlawan pertandingan, melainkan juga pusat perhatian dunia voli Asia.
Keesokan paginya, nama Megawati Hangestri Pertiwi memenuhi halaman utama berbagai portal olahraga. Foto lompatannya saat match point terpampang besar, dengan judul-judul yang menonjolkan kekuatannya. Di Korea Selatan, beberapa media menurunkan laporan panjang tentang penyerang Indonesia yang mencuri perhatian publik mereka. Analisis teknis disertai grafik statistik memperkuat kesan bahwa performanya bukan kebetulan. Klip-klip aksinya kembali menyebar cepat di media sosial lintas negara. Penggemar dari berbagai bahasa meninggalkan komentar penuh kagum. Program televisi olahraga membahasnya dalam segmen khusus, memutar ulang smash-smash keras yang membuat tribun berguncang. Istilah Megatron semakin sering dipakai, seolah telah menjadi merek tersendiri yang melekat pada gaya bermainnya. Di ruang ganti, Megawati membaca beberapa artikel yang ditunjukkan oleh staf media tim. Ia tersenyum kecil, lalu menutup layar ponsel sebelum terlalu larut. Pelatih mengingatkannya bahwa sorotan semacam ini bisa menjadi motivasi, tetapi juga godaan. Megawati mengangguk, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan. Di bus tim menuju hotel, beberapa pemain muda membicarakan betapa cepatnya namanya mendunia. Megawati hanya tertawa pelan, mencoba meredam euforia. Ia memutar earphone, mendengarkan musik, dan memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya pulih setelah pertandingan berat. Di luar sana, analis terus membandingkannya dengan penyerang top Asia lainnya. Diskusi panjang muncul di forum-forum daring. Beberapa mantan pemain internasional memberikan pujian terbuka, menyebutnya sebagai ancaman nyata bagi siapapun yang berdiri di seberang net. Megawati memilih tetap berpegang pada rutinitas latihan dan pemulihan. Baginya, headline akan berganti, tetapi proses tetap sama. Malam itu, ia tidur lebih awal, bersiap menghadapi jadwal padat Proliga yang masih menunggu. Di tengah riuh pemberitaan global, tekadnya justru semakin mengeras untuk tampil konsisten di setiap laga berikutnya. Pagi berikutnya, Megawati sudah berada di pusat latihan sebelum matahari naik tinggi. Suasana masih sepi, hanya terdengar bunyi sepatu di lantai dan denting bola yang dipantulkan perlahan. Ia memulai dengan jogging ringan mengelilingi lapangan, lalu melakukan peregangan panjang untuk menjaga otot tetap lentur. Staf fisik memeriksa kondisinya, memastikan tidak ada kelelahan berlebih setelah laga berat semalam. Megawati menjawab singkat, merasa tubuhnya baik-baik saja, lalu melanjutkan ke latihan kekuatan. Di sudut ruangan, beberapa pemain muda menirukan gerakannya dengan penuh semangat. Ia melirik dan memberi isyarat agar mereka menjaga teknik dasar. Pelatih menghampiri, membawa catatan kecil berisi evaluasi pertandingan. Mereka berdiskusi sebentar tentang sudut serangan dan rotasi. Megawati mendengarkan dengan serius, mengajukan 1-2 pertanyaan, lalu mencoba ulang gerakan yang disarankan. Di sela latihan, ia membantu seorang rekan memperbaiki posisi kaki saat menerima bola, menunjukkan detail kecil yang sering luput. Sikapnya yang tenang membuat suasana tim tetap seimbang meski sorotan media begitu besar. Beberapa staf menyebutnya sebagai jangkar mental di lapangan, sosok yang membuat pemain lain merasa aman di situasi genting. Megawati hanya tersenyum mendengar itu, lalu kembali fokus ke sesi drill berikutnya. Ia tahu bahwa reputasi tak akan berarti apa-apa jika performa menurun. Keringat kembali membasahi jersinya, tetapi langkahnya tetap ringan dan konsisten. Di benaknya, hanya ada satu tujuan, menjaga level permainan setinggi mungkin hingga akhir musim. Di berbagai kota, nama Megawati mulai terdengar di lapangan-lapangan kecil dan sekolah olahraga. Anak-anak berlatih sambil menyebut namanya, mencoba meniru awalan langkah dan lompatannya. Klub-klub voli junior memasang poster wajahnya di dinding ruang latihan. Pelatih-pelatih muda memutar cuplikan pertandingan sebagai bahan pembelajaran. Di media sosial, pesan-pesan dukungan berdatangan dari penggemar lintas usia. Banyak yang menulis bahwa mereka mulai percaya diri bermain voli karena terinspirasi olehnya. Megawati membaca sebagian pesan itu di sela waktu istirahat. Ia tersenyum, merasa tanggung jawabnya kini lebih besar dari sekadar mencetak poin. Dalam sebuah sesi jumpa fans singkat, ia menyapa anak-anak yang datang membawa bola dan jersey. Ia memberi tanda tangan sambil berpesan agar mereka rajin berlatih dan menikmati permainan. Beberapa di antara mereka tampak gugup berdiri di depannya, namun matanya berbinar penuh kekaguman. Megawati menunduk sedikit agar sejajar dengan tinggi mereka, berbicara dengan nada ramah dan santai. Ia menceritakan bahwa dirinya juga pernah merasa canggung di awal karir, dan bahwa proses panjang adalah bagian penting dalam olahraga.
Orang tua yang menemani tersenyum melihat cara Megawati berinteraksi, menyadari bahwa sang bintang tetap sederhana. Di luar arena, spanduk dan mural kecil bergambar dirinya mulai muncul, menjadi simbol kebanggaan baru bagi pecinta voli. Media terus menyoroti efek domino dari popularitasnya, peningkatan minat pada liga, bertambahnya peserta akademi voli, dan penonton yang semakin ramai. Megawati memahami bahwa sorotan ini membawa peluang besar bagi perkembangan olahraga di tanah air. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga sikap dan kerja keras agar pantas menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Proliga 2026 terus berjalan, dan setiap pertandingan yang melibatkan Megawati selalu dinanti banyak orang. Tiket terjual lebih cepat, kamera televisi bersiaga lebih awal, dan tribun pers kembali dipenuhi wajah-wajah asing dari luar negeri. Media Korea masih setia mengikuti perkembangannya, mengirim koresponden ke berbagai kota hanya untuk melaporkan aksinya dari dekat. Analisis demi analisis bermunculan, membedah lompatan, sudut pukulan, hingga cara ia membaca blok lawan. Megawati menerima semua itu dengan sikap yang sama, tenang dan fokus. Ia tetap datang paling awal ke sesi latihan dan pulang paling akhir. Di ruang ganti, ia sering mengingatkan rekan setim agar menikmati permainan dan tidak terbebani ekspektasi. Pelatih menyebutnya sebagai pemimpin alami, bukan karena banyak bicara, tetapi karena konsistensinya di lapangan. Setiap kali ia melompat untuk menyerang, sorak penonton seakan tak pernah berkurang. Di tribun, para jurnalis kembali sibuk mengetik, merekam, dan membandingkan performanya dengan laga-laga sebelumnya. Namun bagi Megawati, semua itu hanyalah latar. Fokusnya tetap pada bola, pada kerjasama tim, dan pada satu poin berikutnya. Ia tahu musim belum selesai, dan tantangan masih akan datang dari berbagai arah. Dalam perjalanan pulang setelah sebuah kemenangan lain, ia menatap jendela bus, melihat lampu kota yang berlalu. Di dalam hatinya, ia merasa bersyukur atas kesempatan yang dimilikinya. Legenda itu belum selesai ditulis, dan Proliga 2026 masih menyediakan banyak halaman kosong untuk diisi oleh lompatan, smash, dan keteguhan sang Megatron dari Indonesia.